Satu hari, ayahku berkata, "Ayah ingin mengenalkanmu pada teman ayah." Kuakui, aku penasaran. Aku tidak tahu banyak tentang teman-teman ayah. Beliau hanya akan menyebut nama mereka sambil lalu, atau aku akan bicara sekali, dan setelah itu tidak pernah lagi. Ayah tidak pernah menjelaskannya lebih rinci. Jadi, ya, boleh saja. Aku penasaran, dan kupikir, tentu, kenapa tidak? Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan panggilan telepon. Ngomong-ngomong, aku masih duduk di kelas 7, jadi usiaku saat itu 13 tahun. Sebut saja ia Din. Saat ia meneleponku, kuperkenalkan diriku padanya dan kami mulai bicara. Kukira hanya satu kali itu saja, tapi ia mulai sering menelepon ayah lagi dan berkata ingin bicara denganku. Ia berusia beberapa tahun lebih tua dari ayahku, yang saat itu berusia kira-kira di akhir 40 tahunan. Ia tinggal di New York, sementara aku di Chicago. Ia juga memiliki keluarga sendiri, seorang istri dan 3 anak. Meskipun ia tahu aku juga memiliki saudara laki-laki yang bisa ia ajak bicara, ia kelihatannya hanya tertarik untuk bicara denganku. Hanya diriku. Harus kuakui, tentu itu membuatku merasa tersanjung. Perhatian yang terus-menerus darinya lah yang membuatku senang. Aku tidak pernah menemui seseorang yang peduli padaku seperti itu. Aku bisa bicara dengannya layaknya kami seumuran. Aku menceritakan padanya tentang hobiku, apa yang tidak kusuka, sekolah, dan lainnya. Walaupun agak terasa aneh bicara dengan seseorang yang jauh lebih tua dariku, aku merasa kesepian, dan yang kuinginkan hanyalah teman. Ayahku juga mendorongku untuk melanjutkan bicara dengannya dan kulakukan. Aku benar-benar tidak menyangka apa yang sebenarnya terjadi. Satu hari, setelah kami bicara selama beberapa minggu, pembicaraan kami tiba-tiba berubah menjadi agak dewasa. Awalnya, ia akan menanyakan pertanyaan seperti berapa ukuran pakaian dalam yang kupakai. Kemudian, ia berkata ia ingin membelikanku kaos tanpa lengan, rok pendek, dan celana pendek untuk kupakai. Ia jelas tahu, ayahku yang konservatif dan religius tidak akan membiarkanku memakai pakaian seperti itu, karena ia sangat ketat. Dan kemudian ia bilang padaku untuk tidak memberitahu ayah tentang hal-hal ini. Ia berkata semua yang kami bicarakan tentang bagian tubuh dan hal-hal dewasa itu adalah rahasia kecil kami. Ia berpesan padaku agar jangan pernah mengatakan pada ayah apa yang kami bicarakan karena beliau akan sangat marah. Aku tahu itu, dan dia juga. Kami terus-menerus membicarakan hal-hal itu berminggu-minggu. Dengan ia mengajukan pertanyaan seperti apa yang ingin ku ketahui dan apakah aku pernah memikirkan lawan jenisku secara dewasa. Segera setelah obrolan-obrolan tersebut, ia memberitahuku betapa ia menyayangiku dan betapa cepat ia jatuh cinta padaku. Bagaimana mungkin seseorang yang seusia ayahku jatuh cinta dengan anak 13 tahun? Aku tidak begitu mengerti makna cinta yang ia maksud saat itu. Aku tentu saja bermimpi memiliki kekasih yang menyayangi dan mempedulikanku. Mungkin itu semua karena aku masih naif, ditambah lagi aku merasa kesepian, hingga aku juga mulai mengatakannya. Aku tidak mencintainya sama sekali, hanya ingin tahu seperti apa rasanya mengatakannya. Tapi aku tidak merasakan apapun. Satu-satunya hal yang kurasakan adalah perasaan gelisah yang luar biasa. Secara tidak sadar, aku tahu ada yang salah, tapi aku tetap melanjutkannya. Aku tidak tahu hal yang tidak menyenangkan akan terjadi saat aku mengatakan kalimat tersebut. Seakan semuanya tidak cukup aneh, ini justru semakin terasa aneh. Din memberitahuku, jika aku berhubungan badan dengan orang selain suamiku, ayahku akan mengakhiri hidupnya sendiri. Reaksiku seketika menjadi ketakutan dalam sekejap. Apa ayah benar-benar akan pergi dari dunia ini jika aku berhubungan dengan laki-laki sebelum menikah? Apakah keutuhanku begitu penting? Din akan menekankan berkali-kali bahwa aku tidak diizinkan berbaring dengan lelaki lain, atau ayahku tidak akan pernah memaafkanku dari hal tersebut jika ia tahu. Aku ingat membeku dan gemetar akan pemikiran tersebut. Aku bahkan tidak ingin ayah tahu bahwa aku memikirkan tentang hal-hal dewasa. Aku bahkan tidak pernah terpikir untuk melakukannya.
Kemudian, Dean mulai menyebutkan bahwa suatu hari aku akan bisa bertemu dengannya langsung dan kami akan menikah dan punya anak. Aku menjadi semakin aneh dengan hal ini. Aku ingin memberitahu ayah betapa aku ketakutan akan apa yang Dean ucapkan. Tapi ayahku tetap mendorongku untuk terus bicara dengannya dan bahkan beliau bercanda bagaimana aku akan menjadi istri Dean. Aku kesepian dan ingin bersama dengan seseorang dan pria ini masuk dan mencuri tempat yang seharusnya menjadi milik orang lain. Aku tidak ingin bicara lagi dengan pria ini, tapi aku tidak bisa berhenti. Terlebih lagi, ayahku terus mendorongku. Aku merasa terjebak. Akan tetapi, beberapa masalah muncul di kehidupanku. Setelah lulus kelas 8, keluarga kami ingin pergi ke Afrika Barat untuk tinggal dengan keluarga besar kami selama 1 tahun. Aku tidak ingin pergi, karena itu artinya aku akan melewatkan masa sekolah menengah atasku, dan aku tidak ingin berpisah dari teman-temanku di sini. Tapi aku tidak tahu apa lagi yang direncanakan oleh ayah dan temannya itu untukku. Selama masa cobaan ini, ibuku tidak tahu apa yang sedang ayah lakukan padaku dengan temannya. Ibu tidak tahu apapun, dan mereka menyimpan rahasia ini karena mereka tahu ibuku akan menentangnya. Di hari kami terbang ke Maroko, ayahku harus tinggal di Chicago karena pekerjaannya. Jadi hanya ibu, aku, dan saudaraku yang pergi bersama. Di sela-sela persinggahan kami dari New York ke Maroko, aku bertemu Dean. Ayahku tidak memberitahuku sama sekali bahwa aku akan bertemu dengannya. Jujur saja, aku benar-benar tidak menyangka. Aku membeku melihatnya. Ia jauh lebih tua dari ayahku, dan aku mengenali suaranya saat itu juga. Ia begitu ramah pada ibu dan saudaraku, tapi ia selalu tersenyum sangat tajam saat melihatku. Ekspresinya penuh dengan niat tidak baik. Aku bisa merasakannya. Aku tahu dari pandangan matanya bahwa ia menginginkanku. Kapanpun ibuku tidak berada di tempat, misal beliau pergi sebentar untuk membeli sesuatu untuk dimakan, atau saat saudaraku berkeliling sebentar, Dean akan mendekatiku dan mencoba bicara padaku. Tapi aku akan terdiam. Ia bertanya padaku apakah aku bersemangat untuk bepergian di saat tidak ada seorang pun di kelasku yang memiliki kesempatan untuk pergi ke Afrika. Ia berkata, jika kami punya waktu, ia ingin mengajakku berbelanja karena ia ingin melihatku memakai rok yang cantik. Ia bilang itu akan membuatku terlihat dan merasa lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibuku. Jadi aku mengikutinya. Ia membelikanku makanan dan permen kesukaanku. Kemudian ia mulai berusaha mendekatiku lagi. Ia bahkan memelukku dan mengelus lenganku terlalu lama hingga waktunya aku beranjak ke penerbanganku. Ia berbau rokok. Pikiranku mengatakan padaku untuk melepaskan diri, tapi aku tidak bisa. Aku merasa benar-benar terjebak. Kupikir hal terburuk sudah berlalu saat aku tiba di Mali. Sekitar 4 bulan setelah kunjunganku, aku mulai mendengar percakapan antara anggota keluarga membicarakan pernikahan dan diriku. Aku akan menikah. Saat ku dengar Dean sudah bicara dengan mereka semua dan ingin menikahiku, jantungku terasa copot. Aku 14 tahun. Ia cukup tua untuk menjadi ayahku. Aku tidak menginginkannya. Ia sudah beristri dan memiliki anak, dan sekarang ia menginginkanku. Yang bisa kupikirkan adalah bagaimana ia berbaring bersamaku dan tidur denganku. Seakan itu tidak cukup buruk, aku sangat membenci tubuhku dan ia tahu itu. Mengetahui bahwa ayahku setuju akan hal ini dan mengaturnya di belakangku membuat hidupku menjadi suram. Yang bisa kupikirkan adalah teganya ayah melakukan ini padaku. Semua percakapan di telepon kembali menghantuiku. Semua pembicaraan dengan Dean dan bagaimana selama ini ia berusaha untuk mengenalku lebih baik, merubah arah percakapan menjadi dewasa, dan menyebut bagaimana kami akan memiliki anak-anak yang cantik. Itu semua membuat perutku sakit. Aku mulai membenci hidupku, membenci keluargaku, dan aku benci Dean. Tapi terlebih lagi, aku benci ayahku. Aku tidak ingin hal yang lain kecuali menghilang. Setelah itu, ada banyak hal yang terjadi yang hampir membuatku menjalankan upacara pernikahan dengan pria itu.
Satu kali, keponakannya datang dengan motor untuk membawaku pergi. Aku ingat dengan keras menolak pernikahan itu. Aku mengatakannya berulang kali bahwa tidak ingin menikah. Bibi dan pamanku berusaha keras meyakinkanku untuk menerima pernikahan ini. Mereka bilang akan bagus untuk memiliki pria yang bisa mengurusku seumur hidupku. Tapi aku tetap berkata tidak. Kukatakan pada mereka bahwa aku hanya ingin kembali ke Chicago, berkumpul dengan teman-temanku, lulus sekolah, pergi kuliah. Aku memiliki rencana untuk masa depanku. Aku tidak ingin menikahi pria ini, juga tidak ingin memiliki anak dengannya. Jika aku menikahinya, impianku akan berakhir. Ibuku akhirnya tahu dan menentang pernikahan antara Dean dan diriku. Ia adalah kekuatan pendorong di belakang semua orang untuk melupakan ide itu. Tapi hal itu tidak lantas membebaskanku dari pengawasan keluargaku. Begini, semua gadis di keluargaku menikah di usia antara 13 sampai 16 tahun. Juga dimaklumi apabila seorang pria memiliki istri lebih dari satu jika ia memilih demikian. Bahkan ibuku menikah di usia 13 tahun. Dan lihat ya sekarang. Menurut mereka, jika aku tidak menikah di usia tersebut, maka istilahnya aku akan rusak. Sisa waktuku di Mali berjalan baik-baik saja. Aku menetap di Mali selama 2,5 tahun karena masalah finansial. Cukup memakan biaya bagi ayahku membeli tiket untuk 4 orang kembali ke Amerika. Tapi saat aku 16 tahun, aku akhirnya kembali. Namun aku, sayangnya harus bertemu Dean lagi karena persinggahan kami saat kembali ke Amerika. Sekali lagi, ayahku mengaturnya diam-diam di belakangku. Ia memastikan ibuku pergi lebih dahulu dari Mali untuk memperbaharui green card-nya. Jadi hanya aku dan saudaraku kembali ke Amerika bersama. Segera setelah kulihat ia lagi, aku merasa mual. Aku khawatir. Tapi di atas semua itu, aku marah. Aku marah harus melihat pria ini lagi. Kali ini, aku tidak bersama ibu yang bisa melindungiku. Aku marah bahwa aku harus berhadapan dengannya sekali lagi. Aku marah bahwa sekali lagi, aku ditempatkan pada situasi ini tanpa seizinku. Tapi aku terpaksa menelan amarahku dan menahannya. Aku harus kembali ke Chicago dalam keadaan utuh. Ia berkomentar bahwa aku bertambah besar sejak terakhir ia melihatku. Dan itu bagus untuk bisa membuat anak. Menurutnya, itu akan lebih mudah. Aku menangis sejadinya saat itu juga. Aku tidak bisa melarikan diri karena aku berada di bandara di New York. Dan aku tidak memiliki teman di sana. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Ia memintaku untuk berhenti menangis karena orang-orang mulai memperhatikan kami. Dan ia tidak ingin ayah melihatku menangis saat aku pulang. Itu akan membuatnya terlihat buruk. Aku terjebak lagi. Saat aku tiba di Chicago, pandanganku akan ayah berubah. Aku tidak pernah memberitahunya apa yang kurasakan karena aku sangat marah dan kesal padanya. Aku putri satu-satunya. Dan ia menjebakku untuk menikahi temannya yang menanyaiku tentang hal-hal dewasa berbulan-bulan. Aku berhenti makan selama 3 hari dan selalu khawatir. Tapi senang karena bisa kembali ke kotaku. Tapi sejak hari aku tiba di rumah di Chicago, aku langsung memiliki ketakutan akan pria. Terlebih lagi pria itu. Aku menjalani terapi sekarang, dikarenakan hal ini dan lainnya. Aku didiagnosa dengan PTSD. Karena hampir saja menjadi pengantin anak-anak. Pemulihannya perlahan, tapi aku mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kupikir aku tidak akan pernah memaafkan ayahku. Aku tidak bicara dengannya tentang apa yang kualami karena takut ia berpikir aku anak durhaka. Tidak ada hubungan lagi dengannya, dan aku memilih demikian. Jujur saja, cukup mudah untuk menghindari hubungan dengannya. Aku tidak bicara apa yang kurasakan tentangnya. Juga kupikir, beliau tidak tertarik. Ayah selalu mengatakan padaku untuk melupakannya, bahwa aku harus bahagia dengan apa yang kupunya. Tidak ada hubungan emosional, dan bisa kukatakan dengan gamblang, tidak ada kasih sayang. Ya, ia tetap bertindak seperti ayah dengan menyediakanku uang, makanan, dan tempat tinggal. Tapi aku tidak menganggapnya ayahku yang sesungguhnya.
Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, dan kami hanya bicara saat ada keperluan rumah yang harus dibahas. Finansial, saudaraku, dan ibuku. Keinginanku adalah segera pindah begitu aku lulus kuliah tahun depan. Tidak ada lagi hubungan antar ayah dan anak. Aku tidak bisa mempercayainya setelah ia menjadi ayah yang seperti itu padaku. Aku sedih saat memikirkan dan mengatakannya. Tapi kupikir, itu tidak akan pernah terjadi.